Oke, siang semuanya. Shalom semua, apa kabar nih? Sebelumnya mungkin yang nggak berhalangan nih, yang lagi eh, nggak berhalangan boleh on cam ya, supaya kita di sini kayak bisa kenalan juga, saling kenalan dan juga saling sharing nih. Nah, aku harap semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Selamat datang di Faith Activity minggu ini. Walaupun FA kali ini sayangnya masih diadakan secara online, tapi kita harus tetap semangat nih teman-teman dalam memuji dan juga memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Dimohon agar teman-teman tetap menghargai dan juga menghormati Tuhan, walaupun beribadahnya dari tempat masing-masing. Baik, kita akan masuk dalam sesi penyembahan yang akan dipimpin oleh Astrid dan Maria. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya terima kasih untuk Astrid dan Maria
yang sudah memimpin penyembahan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, aku mau sedikit tanya-tanya ke teman-teman nih. Mungkin, ini panitia Mudok sudah share screen untuk Mentimeternya. Teman-teman bisa join, buka di menti.com, lalu masukkan kodenya adalah 2932734, atau bisa juga langsung scan QR code yang tertera di PowerPoint ini. Mungkin aku share linknya. Nah, mungkin ada yang mau sharing nih, mungkin kebaikan Tuhan yang kalian rasakan di minggu ini. Apa aja tuh? Nah, ini udah ada yang bilang nih, lancar OSCE. Mungkin buat yang angkatan 2019-2020 kali ya, yang lebih OSCE. Terus dapat waktu istirahat dan tidur yang cukup, puji Tuhan. Walaupun masih sibuk kuliah nih, tapi tetap diberikan waktu istirahat yang cukup. Lalu apa ada lagi? Oh, bisa ngerjain kuis, luar biasa. LO-nya nggak banyak, puji Tuhan. Tubuhnya yang sehat, baik. Ada lagi nggak nih yang mau sharing? Atau mungkin kalau mau sharing langsung di sini, unmute juga boleh kalau ada yang mau sharing. Oh, bisa me time. Me time-nya ngapain ya? Oke, baik. Mungkin karena untuk Mentimeternya sudah cukup. Nah, baik. Terima kasih ya teman-teman semua untuk respon dan juga partisipasinya. Aku turut senang bisa lihat respon teman-teman yang turut bisa merasakan kebaikan Tuhan pada minggu ini. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita semua juga sudah membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Maka dari itu, mari kita dengarkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita dapat melayani Tuhan meskipun dalam keadaan pandemi yang terbatas. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Dr. Riko Nagasalim. Kepada Dr. Riko, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom teman-teman, selamat siang semuanya. Siang dong. Siang dong. Ya, perkenalkan aku Riko. Aku saat ini bertugas sebagai dokter umum di RSUS ya, Silom yang gedung B. Bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh teman-teman MSCF untuk melayani di PT Activity. Sebelum itu kita mau satu dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak, bersyukur buat waktu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul dalam Zoom PT Activity hari ini Bapak. Begitu banyak hal yang kami lalui, kesibukan yang kami punya, tapi kami bersyukur kami boleh menyediakan waktu yang sedikit ini untuk mendengarkan firman-Mu, belajar mengenai firman-Mu, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelayanan hari ini sudah dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir. Engkau yang siapkan hati kami, sehingga firman yang jatuh boleh tumbuh, berakar, bertumbuh, hingga berbuah dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, seperti yang sudah dibilang ya oleh teman-teman tadi, bahwa kita akan membahas mengenai social media as serving. Saya dikasih judul itu The Hand of Evangelist. Jadi gimana dari tangan kita yang ngetik sosmed itu kita bisa tetap melayani Tuhan. Mungkin kalau di Faith Activity sebelum-sebelumnya teman-teman juga sering dibahas mengenai ini ya, kesehatan mental ya, sebelum-sebelumnya mungkin tentang identitas diri juga. Nah sebenarnya sosial media pun ada akhirnya nanti isu yang didapat pun salah satunya itu. Oke, kita lanjut, boleh di next. Saya membuka dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Di sini dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, teman-teman, untuk jemaat di Korintus waktu itu. Dan posisinya mereka menghadapi lingkungan yang rusak dan tidak mengenal Allah. Jadi kalau teman-teman mau baca tentang 1 Korintus ini, Paulus itu menjelaskan betapa rusaknya lingkungannya dan apa yang harus mereka lakukan terhadap hal-hal yang harusnya orang Kristen itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini dikatakan waktu itu dibahas mengenai kalau kita buka Alkitab terjemahan NIV, teman-teman, di sana dituliskan the believer's freedom, jadi kebebasan untuk orang percaya gitu ya. Dikatakan di sana segala sesuatu diperbolehkan. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan I have the right to do anything, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ya, jadi segala sesuatu diperbolehkan. Jadi ibaratnya kita punya kebebasan melakukan ini, melakukan itu. Tapi yang Paulus mau tekankan bukan hanya boleh atau tidaknya, tapi kita harus lihat di satu sisi apakah itu dia berguna ataukah apakah itu dia membangun. Jadi kedewasaan rohani yang dinilai di sini bukan hanya dia boleh atau enggak pertanyaannya, tapi sudah lebih dari itu, apakah dia berguna atau membangun. Kita mulai dari ayat sini, kita mau lanjut ke slide berikutnya. Jadi waktu Paulus itu dia menjelaskan bahwa beberapa isu yang ada di sana adalah yang pertama marriage, mengenai pernikahan atau hubungan, dan juga mengenai di sana dijelaskan mengenai seks, terus pernikahan, status seseorang yang menikah dan tidak menikah. Kemudian poin keduanya dia menjelaskan tentang kebebasan, itu mengenai makanan, hak kebebasan seseorang, terus tentang idols ya, terus self discipline. Kemudian poin ketiga di sana dia menjelaskan tentang public worship, gimana caranya beribadah, bagaimana cara melakukan perjamuan. Kemudian yang terakhir dia membahas mengenai resurrection atau kebangkitan. Pada akhirnya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Di sana Paulus membahas 4 topik ini. Nah, tapi kita mau angkat hari ini adalah tentang gadget. Nah, ada di mana gadget dalam 1 Korintus ini? Tentunya nggak ada, teman-teman. Belum ada HP di sana waktu itu. Gadget ini akan berhubung kepada pada ayat yang tadi kita baca sama-sama, teman-teman. Jadi lebih kepada freedom, kebebasan kita melakukan sesuatu. Oke, the next. Kita mau lihat faktanya dulu yang ada mengenai gadget dan sosial media ini. Yang pertama adalah tahun 2020 nih teman-teman, kalau mau cari di internet data box, itu akan diprediksi penggunaan smartphone mencapai 89% populasi Indonesia pada tahun 2025. Ya, ini tahun 2020 prediksinya. Boleh di next? Nah, ini tahun 2021 bulan Maret, teman-teman, di media Indonesia. Kemenkominfo, 89% penduduk Indonesia gunakan smartphone. Jadi ternyata prediksi yang harusnya 5 tahun ke depan itu sudah terjadi dalam 1 tahun, teman-teman. Kita lihat begitu banyaknya pengguna smartphone yang ada di Indonesia, 89%. Oke, next. Nah, ini ada We Are Social. Mereka membuat suatu ibaratnya penelitian kecil-kecilan ya mengenai sosial media yang digunakan oleh orang-orang di Indonesia nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang paling di atas itu adalah YouTube, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, ada Facebook, bahkan sini pun ada TikTok dan lain-lainnya ya kalau teman-teman mau baca. Ini beberapa sosial media yang digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Mungkin ada kita juga sendiri masing-masing ya. Nah, kita bisa lihat lah, kita bisa cross-check. Kira-kira mana nih yang sering kita gunakan, TikTok atau Instagram atau lebih sering nonton YouTube. Oke, next. Dan ini waktu yang digunakan orang Indonesia dalam 1 hari dalam menggunakan sosmed. Ya. 8 jam, hampir 9 jam ini digunakan untuk menggunakan internet ya. Semua hal. Nah, terus ada lagi untuk bermain game 1 jam. Ini teman-teman juga bisa lihat, teman-teman bisa cari juga di internet. Dan ini menyatakan bahwa sebenarnya dalam 1 hari hampir sepertiga lebih bahkan ya, sepertiga lebih waktu kita itu kita habiskan untuk melihat internet, melihat sosial media, teman-teman.
Ya, next. Sayangnya teman-teman, ini berita dari Kompas. Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Pengamat sebut ada 3 faktor. Teman-teman boleh cari beritanya. Jadi tidak sopan ini ditentukan ada yang namanya DCI, Digital Civility Index. Boleh di next, teman-teman. Nah, DCI ini dia menilai kehidupan sosial di suatu negara, kehidupan internetnya ya, di sosial media suatu negara, dia menilai adanya bullying, kata-kata positif, atau makian, atau ujaran kebencian di aktivitas sosial media. Dan Indonesia, sayang sekali itu berada di peringkat 3 dari bawah. Ya, kalau kita lihat di kanan, kotak yang di paling kanan tuh Indonesia, warna merah, ya. Itu peringkat 29 dari total 32 negara yang dalam DCI ini. Jadi begitu rendahnya kesejahteraan, kita bilangin. Kesejahteraan di sosial media di Indonesia ya, mungkin teman-teman juga sering dengar ya bahwa banyak banget bulian haters ya, justru malah ada yang bangga kalau punya haters lebih banyak lebih bagus gitu kan aneh sebenarnya. Inilah kenyataan yang ada di lapangan, kenyataan yang ada di dunia kita, yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita pun pernah menuliskan kata-kata ujaran kebencian di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok orang. Nah, kita nggak tahu. Next. Dan inilah sumbangsi yang diberikan oleh kita, teman-teman. Generasi Z dan generasi milenial, yaitu yang paling banyak dalam hal ini memberikan, menerima dan mendapatkan bullying insiden gitu ya. Generasi milenial, generasi Z siapa ya? Itu kita. Gitu. Dibilang di sebuah tulisan itu generasi milenial yang mulai dari tahun 90-an, kalau generasi Z mulai dari tahun 96, ya itu kita, saya dan teman-teman semua, termasuk dalam hal itu. Ini fakta yang ada di lapangan, teman-teman. Next. Lalu bagaimana kita dalam menyikapinya gitu? Dalam menyikapi hal yang terjadi ini, yang ada di sekitar kita yang real. Kita baca sama-sama di Roma 12 ayat 2. Mungkin aku mau minta salah satu, siapapun boleh membacakannya, Roma 12 ayat 2 yang bahasa Indonesianya. Silahkan. Mungkin saya izin bacakan ya dok. Dari Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, thank you. Ya, di sini dikatakan bahwa solusinya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita lihat surat Roma ini ditulis oleh si Rasul Paulus juga sama, dan dituliskan untuk orang-orang percaya yang ada di Roma. Ya, kondisinya Roma itu waktu itu banyak orang percaya yang sedang terombang-ambing juga, karena di sana kan kota yang cukup aktif perdagangannya dan kota yang terkenal, kota yang besar, jadi segala macam agama mungkin sana pun ada gitu. Dan di sana kebanyakan orang Kristennya itu juga bukan orang Kristen Yahudi waktu itu. Jadi orang Kristen yang kemungkinan besar dikatakan adalah hasil dari pertobatan setelah kejadian Petrus berkhotbah. Nah, itu katanya orang-orang Kristen di sana yang itu. Nah, Paulus mencoba memberikan kepada mereka nasihat. Ya, kalau kita lihat di versi bahasa Inggris, di NIV juga, itu ada yang dituliskan bahwa bagian ini menjelaskan untuk how to behave, bagaimana kita berperilaku. Dikatakan personal responsibility. Ya. Kalau kita ingat yang pertama tadi, itu menjelaskan mengenai freedom, kebebasan. Kebebasan seseorang, ternyata di baliknya itu harus ada tanggung jawab, teman-teman. Jadi seseorang bebas itu juga bukan dalam artian dia tidak punya tanggung jawab, tidak ada batasan. Enggak. Tapi kebebasan seorang Kristen itu pun
jawab di dalamnya. Ketika membahas Roma 12 ayat 2, saya paling suka membahas dari ayat sebelumnya. Karena di sini tulisnya, janganlah kamu menjadi serupa. Sebelumnya itu dikatakan adalah persembahan yang hidup ya teman-teman. Kalau teman-teman semua tahulah ayat 12 ayat 1, menjadi bahwa persembahan yang sejati itu bagaimana berikan seluruh hidup kita. Dan ayat sebelumnya, itu yang pasal 11 ayat 36 dikatakan bahwa semua itu berasal dari Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Jadi inilah hal pertama yang harus kita sadari teman-teman, bahwa segala sesuatu, segala hal yang terjadi, yang ada, itu semuanya berasal dari Dia, melalui Dia, dan kita kembalikan untuk Dia. Pada prinsipnya adalah itu. Jadi ketika kita menggunakan gadget, menggunakan sosial media, yang harus kita pikirkan adalah itu. Bahwa ini pun berasal dari Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk mengembalikannya kepada kemuliaan Tuhan. Oke, di next. Nah, ketika kita menggunakan sosial media, kita chat, kita posting, kita komen, pastikan hal ini teman-teman. Ya, gunakan akal budi teman-teman seperti dibilang. Janganlah jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Ada 3 hal yang tadi dikatakan juga di awal. Diperbolehkan, berguna, dan membangun. Jadi yang pertama diperbolehkan. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus tahu dulu mana yang diperbolehkan, mana yang enggak. Dalam artiannya apa? Dalam artiannya memang ini melanggar aturan atau tidak melanggar. Kita harus ingat tadi bahwa kebebasan punya tanggung jawab. Setelah kita tahu ini diperbolehkan, oke, kita cek lagi apakah ini berguna, apakah ini membangun. Berguna dalam artian bukan buat diri kita sendiri. Tadi dikatakan janganlah mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi berguna juga untuk orang lain. Kemudian membangun tidak menjatuhkan orang lain. Bukan hanya tidak menjatuhkan, tapi juga bagaimana kita bisa mensupport, membangun orang lain dengan postingan, dengan komentar kita, dengan chat kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman kita perhatikan hal ini. Ketika kita mau posting, kita mau chat, kita mau update status nih. Kira-kira ini membangun nggak ya? Kira-kira ini berguna apa enggak ya? Kalau begini menyalahi aturan nggak ya? Kita chat. Seringkali kan status justru kita lihat malah kegalauan yang diposting. Nah, saya nggak bilang nggak boleh kita posting gitu ya. Kita cross check lagi teman-teman. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Ketika kita posting seperti itu, apakah itu berguna? Apakah itu membangun buat orang-orang yang membacanya? Sepertinya tidak gitu. Tapi hal-hal lain yang bisa kita posting seperti kebaikan, cerita tentang kebaikan Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita berhasil melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, itu akan membangun dan itu akan berguna bagi orang yang membaca. Oke, di next. Ada statement seperti ini teman-teman. We live in the era of the smartphone and stupid people. Menurut saya jangan sampai ini terjadi teman-teman, bahwa yang dikatakan handphonenya cerdas, smartphone, tapi orang yang menggunakannya justru stupid. Jangan sampai teman-teman ini terjadi. Gunakanlah akal budi teman-teman yang telah Tuhan berikan untuk memilih mana yang diperbolehkan, mana yang berguna, dan mana yang membangun. Oke, next. Ini ada akronim THINK, kalau teman-teman mencari di internet juga. Jadi, apa yang kita posting, kita coba pikir, apakah itu benar atau hoax, kan? Banyak berita hoax sekarang, teman-teman. Terus, apakah itu helpful, menolong orang, apakah itu inspiring, apakah itu necessary, perlu atau enggak kita posting itu, apakah itu baik. 5 hal ini perlu kita lihat, gitu ya teman-teman. Kalau ini yang teman-teman kalau buat membantu apa yang kira-kira posting, kira-kira berguna atau enggak, membangun atau enggak, 5 hal ini cukup membantu. Ini yang dikatakan orang dunia, teman-teman. Ketika orang dunia aja bisa bilang seperti ini, kenapa kita orang Kristen, orang percaya nggak bisa? Oke, next. Take home message dari
hari ini manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Teman-teman harus ingat itu. Gadget dibuat oleh manusia diciptakan oleh Tuhan, dan andalkanlah penciptamu, bukan ciptaanmu. Ya, ketika kita menggunakan gadget mungkin untuk belajar, tapi kita juga harus ingat bahwa pada akhirnya kita harus bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang utama. Kemudian gunakan gadget dan sosial media dengan bijak dari segi waktu dan juga fungsinya. Tentukan mana yang diperbolehkan, berguna, dan membangun. Think, be smarter than your smartphone. Aku punya tantangan buat teman-teman, gunakan buat sosmed teman-teman untuk bersaksi ya. Minimal satu aja dalam 1 minggu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Boleh di WhatsApp, boleh di Instagram, di TikTok, bikin video kan. Bebas di YouTube, kalau punya channel YouTube silahkan teman-teman. Buatlah satu paling enggak dalam setiap minggu untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pengalaman teman-teman dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi suatu hal yang sangat berguna, sangat membangun bagi orang-orang yang melihat. Next. Thank you teman-teman buat kesempatan melayaninya hari ini. Dan ingatlah bahwa for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Mari kita satu dalam doa teman-teman. Selamat siang Bapak, bersyukur buat firman yang telah Engkau bagikan bagi kami Bapak melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang tadi boleh kami dengarkan bersama-sama boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami pun boleh semakin bijak menghadapi situasi di mana kami berada Bapak. Baik sosial media kami boleh kami gunakan dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang berguna, dan mana yang membangun. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya, amin. Thank you. Aku kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Dr. Riko karena telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat selalu menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita aplikasikan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kepada Dr. Riko apabila ada aktivitas lain atau mau melanjutkan aktivitasnya sudah diperbolehkan untuk leave, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke, aku izin duluan ya. Thank you. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Tuhan memberkati. Terima kasih, Dok. Oke, sekarang aku mungkin boleh minta nih kesediaan dari teman-teman. Kira-kira apakah dari teman-teman ada yang mau sharing mengenai apa yang didapat tentang firman Tuhan tadi? Ya, mungkin dari aku dulu kali ya. Mungkin kalau langsung nunjuk tuh nggak enak. Oke, mungkin kalau dari sesi tadi aku jadi sadar nih kalau terutama dalam masa pandemi COVID-19 itu durasi penggunaan gadget itu semakin meningkat ya guys. Mungkin bukan cuma dari durasi penggunaan ya, tapi juga dari penggunanya pun cukup meningkat. Tadi dibilang sama Dr. Riko katanya hampir 89% ya dari tahun 2025 ya. Nah, itu kan cukup tinggi. Nah, tapi peningkatan tersebut tidak selalu baik nih. Ada juga hal-hal negatif yang timbul seiring dengan peningkatan pengguna smartphone tadi. Jadi bisa ada, tadi dibilang ada kayak cyberbullying ataupun kayak hal-hal negatif lainnya lah yang timbul. Tapi tentunya kita semua sebagai umat Kristen itu kita tidak boleh serupa dengan sesuai dengan apa yang hal-hal negatif yang terjadi di dunia tersebut sesuai dengan yang tadi dibahas di Roma 12 ayat 2. Jadi Dr. Riko juga ada sharing bahwa sebelum kita kayak pakai gadget kita untuk sharing apapun, kayak harus dipastikan juga akan 3 poin penting. Apakah itu diperbolehkan dalam arti mengikuti aturan yang ada, apakah hal tersebut berguna, yaitu memberi keuntungan bagi orang lain, ataupun hal tersebut membangun, yaitu tidak boleh menjatuhkan orang lain. Seperti itu. Mungkin dan juga harus pakai tentunya akal budi yang sudah Tuhan berikan saat kita bersosialisasi di sosial media. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing lagi mengenai topik hari ini? Mungkin tunjuk kali ya. Aduh, nanti aku habis ini dibenci nih. Oke, mungkin Astrid mau sharing nih. Kayaknya udah siap gitu.
Iya, Kak Wisyal. Kalau aku, dari yang aku dapetin dari firman Tuhan tadi, kita nggak bisa semau kita sendiri untuk ngeposting apapun yang ada di sosmed. Tadi indikatornya kita udah dapat apakah dia membangun, apakah itu berguna, apakah itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi apa ya? Mungkin pandangan ini agak berbeda dengan apa yang pandangan duniawi lah, kayak YOLO tadi sempat ada gambarnya kan, you only live once, jadi bebaslah kita ngakuin apa aja yang kita mau, tapi enggak, anak-anak Tuhan harus bijaksana dalam menggunakan sosmed agar bisa jadi media untuk mewartakan kembali dan memuliakan Allah. Mungkin itu aja Kak Michelle. Luar biasa, setuju sekali. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi guys? Oke, mungkin pada masih malu-malu ya. Oke, baik. Mungkin setelah ini, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung Faith Activity pada hari ini. Teman-teman, jangan leave dulu ya, karena setelah sesi ini akan ada pengumuman dan juga akan ada sesi foto bersama. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya, aku akan menyampaikan nih beberapa pengumuman. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi Google Form pada link yang telah diberikan. Lalu, teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di PowerPoint yang sudah tertera. Lalu, sayang sekali, hari ini adalah hari terakhir Faith Activity kita, jadi kita bertemu lagi ya teman-teman di semester depan. Jangan lupa teman-teman, besok ada juga fellowship pelayan jam 17.00 atau jam 5 sore dengan tema mengikut Yesus kapanpun, kemanapun. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, biar kita bisa saling kenal nih satu sama lain. Bagi teman-teman yang juga rindu untuk dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman bisa banget nih ikut kelompok kecil ataupun small group. Nah, untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Talentin atau boleh langsung daftar melalui linknya sesuai dengan yang ada di PowerPoint tertera. Bisa di screenshot kalau mau. Lalu, dan bagi teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, menjadi pemusik, singer, murdok, ataupun usher, bisa langsung menghubungi Caroline ataupun Michelle yang sudah ada ID lainnya di PowerPoint, bisa juga dengan mengisi link G-Form ataupun dengan scan barcode yang sudah tertera. Yuk langsung di SS aja ya guys, biar bisa daftar setelah ini. Seru banget kok. Oke, terakhir banget nih. Udah panjang, teman-teman juga boleh cek sosial media MSCF. Jangan lupa di follow, ada Line Official, Instagram, dan juga YouTube. Karena di sana akan ada banyak sekali update menarik yang pastinya nggak kalah seru. Jadi jangan lupa dikepoin ya guys. Sekian untuk Faith Activity dan juga pengumuman hari ini.